Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu semua, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Dewi Afriani. Saya Bidan Dewi ingin menjelaskan kepada ibu-ibu semua dalam pertemuan kali ini mengenai retensio placenta. Ibu ada yang pernah dengar apa itu retensio placenta? Belum pernah dengar ya? Sebenarnya retensio placenta ini bukan kejadian yang awam sebenarnya ya. Cuman ini ada istilah medisnya yaitu retensio placenta. Retensio placenta ini merupakan kondisi di mana plasenta atau ari-ari itu tertahan di dalam rahim. Jadi waktu melahirkan, setelah melahirkan atau setelah bayi lahir, plasenta itu tertahan di dalam rahim lebih dari 30 menit. Atau bahasa lainnya, bahasa kita biasanya itu 30 menit plasentanya tidak lahir-lahir atau ari-arinya tidak lahir-lahir. Nah itu bahasa medisnya disebut dengan retensio placenta ya. Jadi sebenarnya ini sering terjadi di kehidupan kita, cuma bahasa medisnya retensio placenta, jadi sebenarnya agak awam kalau kita mendengarnya Bu ya. Ibu-ibu tahu ya kalau persalinan itu yang pertama sebelum bayi lahir pasti ada nyeri-nyeri ya. Nyeri-nyeri itu disebut juga dengan pembukaan. Jadi saat kontraksi atau saat nyeri itu terjadilah pembukaan. Pembukaan itu ada 1, 2, 3 sampai 10 pembukaan lengkap ya. Kalau yang sudah hamil anak kedua atau anak ketiga pasti tahu. Ini juga sangat penting untuk ibu-ibu yang baru hamil pertama ya. Nah, jadi pembukaan itu sampai 10 ya. Jadi persalinan itu ada 3 tahap. Yang pertama itu pembukaan. Pembukaan itu pembukaan 1 sampai 10. Sampai 10. Kemudian yang kedua itu ada persalinan bayi. Nah, itulah di mana bayi lahir ya. Nah, yang ketiga itu proses atau tahap persalinan yang ketiga itu yaitu lahirnya ari-ari atau plasenta. Nah, jadi yang pertama pembukaan, yang kedua lahirnya bayi, dan yang ketiga lahirnya ari-ari atau plasenta. Nah, di mana plasenta ini tidak lahir dalam 30 menit, itulah yang kita sebut dengan retensio placenta. Nah, jadi plasenta tertahan di dalam rahim lebih dari 30 menit. Apa sih tandanya kalau terjadi retensio placenta itu? Yang kita curigai apabila dia terjadi retensio placenta, yang pertama kita lihat itu ada perdarahan hebat Bu. Jadi setelah bayi lahir itu perdarahannya hebat, banyak Bu ya. Jadi waktu itu kita harus curiga, kenapa? Bisa saja ini terjadi retensio placenta atau plasentanya tertahan di dalam rahim ya. Kemudian yang kedua, ya nyerinya lama. Memang kalau kita sudah melahirkan itu terasa nyeri, seperti kita mau mens ya, nyeri terus kemudian keluar darah, nyeri kemudian keluar darah. Tapi kalau retensio placenta ini prosesnya rasa ibu. Habis ini nggak berhenti. Tapi kalau misalnya dia agak lama bisa jadi dia terjadi demam. Kemudian keluar cairan yang berbau dari vagina juga. Keluar aja. Ibu-ibu, ada penyebab terjadinya retensio placenta. Itu jadi yang pertama itu ada yang namanya placenta advens. Placenta advens itu di mana rahim kita itu berkontraksi terlalu kuat. Jadi rahim kita berkontraksi tidak terlalu kuat. Jadi rahim itu tidak bisa mengeluarkan plasenta atau ari-ari. Nah, jadi itulah dia masih tertahan di dalam rahim ya. Itu namanya placenta advent. Kemudian ada juga namanya placenta accreta. Placenta accreta itu plasenta itu tertanam di dalam rahim cukup kuat. Jadi saat bidan menarik plasenta itu susah sekali dikeluarkan karena plasentanya itu tertanam di dalam rahim cukup kuat. Nah, jadi ibu-ibu banyak mitos yang mengatakan bahwa plasenta atau ari-ari itu tertanam di dalam rahim karena duduk di lantai nggak pakai alas, ya kan? Itu mitos. Cuman kalau misalnya orang tua berkata seperti itu, kita ambil bayinya aja, ambil bayinya nggak pakai itu alas kotor kan seperti itu.
Jadi kalau sebenarnya Tuh, kita udah kalau 20 misalnya tahun tadi. kenapa terjadinya retensi plasenta atau plasenta tidak lanjut dalam 30 menit itu, contohnya pertama tadi kontraksi rahimnya tidak terlalu kuat, kemudian ada plasenta yang tertanam cukup dalam ya. Kemudian apa sih pengobatannya ya? Pengobatan plasenta yang tertanam cukup kuat ini biasanya bidan yang pertama itu melakukan PTT atau peregangan tali pusat terkendali. Jadi sambil kita tarik pelan-pelan, sambil diregangkan, sambil ditarik, itu namanya PTT, peregangan tali pusat terkendali. Biasanya kalau plasenta tidak begitu dalam tertanam, itu bisa nanti dia keluar Bu. Yang kedua itu ada dengan obat-obatan yang disuntikan bidan yang kata kita sering bilang obat perangsang gitu ya. Itu biasanya ada bidan menyuntikkan oksitosin, jadi itu untuk merangsang kembali kontraksi uterus sehingga kontraksi uterusnya baik dan plasentanya bisa keluar. Itu tadi Bu yang sudah saya jelaskan mengenai retensi plasenta. Mungkin ibu-ibu ada yang kebayang atau ada yang ingin ditanyakan dari yang saya jelaskan tadi. Kalau ada, boleh ditanyakan. Laporan kok. Yang kau mana dia kau? Ada Bu? Gimana Bu? Tidak ada? Yang Kristen nih. Ngerti Bu ya? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanyakan langsung dengan saya. Terima kasih Bu atas perhatiannya Bu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat baik itu untuk ibu-ibu yang sudah hamil anak kedua atau yang ketiga dan terutama buat yang hamil anak pertama ya. Jadi bisa untuk tambah pengalaman baru. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.